Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari mini riset kami yang berjudul Pendidikan pada Masa Pandemi. Adapun keanggotaan kami yaitu saya sendiri, Mirliana Buang Menalu, yang kedua, Dairista Omasis, yang ketiga, Cali Caya. Langsung saja masuk dalam penjelasan kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dairista. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dairista Omasis Jenrato dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta COVID-19, penyebaran kasus COVID-19 yang terjadi secara cepat di berbagai negara menyebabkan World Health Organization menetapkan status kesehatan dalam kondisi bahaya. Data terbaru World Health Organization melaporkan penderita COVID-19 yang terkonfirmasi dalam 3 hari tanggal 26 April 2020 di Eropa dengan data 1.341 penderita, Amerika 1.094.000 penderita, Mediterania Timur dengan 586.000 penderita, Pasifik Barat 142.639.000 penderita, Asia 43.846 penderita, dan Afrika 20.316 penderita, dengan angka kematian secara global sebanyak 193.710 ribu jiwa, di mana terjadi penambahan penderita COVID-19 yang signifikan dalam waktu satu hari, yaitu sebanyak Eropa 185.000 penderita, Amerika 47.338.000 penderita, Mediterania Timur 5.615 penderita, Pasifik Barat 1.170 penderita, Asia 2.773 penderita, dan Afrika 819.000 penderita. World Health Organization 2020 di Indonesia berdasarkan data Badan Nasional Penanggalan Bencana tanggal 26 April 2020, penderita COVID-19 berjumlah 8.882 penderita, dan meninggal sebanyak 743 penderita. BPNPB 2020, penderita COVID-19 terbanyak berada di DKI Jakarta dengan 3.798 penderita, Jawa Barat 912 penderita, Jawa Timur 785 penderita, Jawa Tengah 649 penderita, dan Sulawesi Selatan 440 penderita. Ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi COVID-19. Penelitian Berhen dan Kursus 2020 melakukan pemeriksaan CT-tox pada pasien COVID-19. Hasilnya, paru-paru pasien mengalami gangguan berupa konsolidasi, penyakit bilateral, dan perifer, adanya kekeruhan, dan seluruh paru mengalami gangguan. Penelitian lainnya mengatakan real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR dapat mendeteksi pasien COVID-19 setelah dilakukan tes pertama kali sebanyak 70,58%. Penelitian Health membandingkan CT-tox dan PCR, hasilnya bahwa keduanya memiliki sensitivitas yang baik dalam mendeteksi COVID-19. Oleh karena itu, tujuan dari studi literatur ini untuk mengetahui pemeriksaan diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia, dan ini juga merupakan krisis kesehatan bagi manusia. Dalam dunia pendidikan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang luar biasa. Banyak sekolah di dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi di sini saya mengambil contoh dalam bidang kesehatan. Saya
saya mempunyai teman, dan teman saya ini orang tuanya sedang sakit. Sakitnya itu penyakit pembekakan jantung, ginjal, dan komplikasi. Dibawa ke rumah sakit Advent pada jam 1 malam. Ketika sampai di rumah sakit Advent, fasilitasnya tidak memadai dikarenakan dibawa ke rumah sakit Advent. Disitulah rumah sakit terdekat dari tempat rumahnya. Besok paginya dirujuklah bapaknya ke rumah sakit Adam Malik. Tapi sebelum merujuk ke Adam Malik, dites rapid dulu dan hasilnya negatif. Tapi bapaknya ini harus diisolasi. Ketika diisolasi masih dalam 2 malam 1 hari, bapaknya meninggal malam hari jam 10 malam. Meninggal di rumah sakit Adam Malik itu tidaklah dapat penanganan yang baik, dikarenakan jika isolasi dulu, setelah selesai isolasi baru bisa dapat penanganan yang selanjutnya. Sebelum pun selesai isolasi, bapaknya sudah tiada, dan mereka pun heran mengapa bapaknya udah nggak ada secepat itu. Pas setelah mereka tinggalkan sebentar, hanya 5 menit, sudah tidak ada. Di situ mereka heran, dan bapaknya ini masih bilang hi, say hello gitu dari kaca, karena tembus pandang ya pakai kaca gitu. Jadi dari situlah mereka heran, macam ada sebuah permainan di rumah sakit itu. Bukan hanya teman saya saja yang dapat di posisi ini, tetangga saya juga ada, saudara tetangga saya juga ada seperti ini, meninggal bukan karena COVID, tapi dibilang meninggal karena COVID. Begitu juga di rumah sakit ini tidak boleh keluar mayatnya kalau tidak mengatasnamakan COVID-19. Ya, istilahnya kalau kami pun mesti membayar mereka biar supaya dipulangkan mayatnya itu, karena mau dikubur massal. Ya, pihak keluarga mereka tidaklah menerima kubur massal karena bapaknya ini bukanlah COVID-19. Jadi dibayarlah itu. Menurut saya gimana sih mau berkurang korban-korban COVID-19 ini kalau jika dokter dan susternya pun bekerja sama membilang itu COVID-19 padahal bukan COVID-19. Nah, di situ juga mereka berusaha juga mendapatkan uang, sedangkan yang membuka usaha kecil-kecilan, yang punya usaha besar pun jadi istilahnya kalau dalam sehari itu ada pemasukan, kadang nggak ada pemasukan, dikarenakan juga kan mereka takut mau keluar karena social distancing ini, karena pandemi ini. Jadi menurut saya sih COVID-19 ini kurang pas rasa saya, karena juga pemerintah juga tidak mengecek semua rumah sakit itu apa aja yang sudah dilakukannya, apa saja yang dimasukkannya ke dalam tubuh pasien, bisa secepat itu meninggal padahal belum jadwalnya dia meninggal. Begitulah menurut saya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Bersembiring. Saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 pada proses belajar di sekolah. Dampak COVID-19 pada proses belajar di sekolah itu ada 4. Yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan mahasiswa. Gapte atau gagap teknologi yang dialami guru Indonesia bisa dilihat dari guru yang lahir di tahun sebelum 1980-an. Didukung juga oleh siswa dan mahasiswa yang belum memahami secara menyeluruh penggunaan teknologi yang tepat. Proses belajar dari rumah merupakan hal yang baru. Sebagian keluarga Indonesia itu merupakan kejutan besar, khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologi peserta didik yang biasanya bertatapan langsung namun tiba-tiba harus serba online. Yang kedua, ada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk mendukung jalannya kegiatan belajar mengajar yang efektif tentu haruslah diimbangi dengan perangkat pendukung teknologi. Perangkat-perangkat ini tentu memiliki harga yang mahal. Sayangnya kesejahteraan guru dan murid di Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan. Akibatnya ada keterbatasan dalam menikmati sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam KBM di masa pandemi. Yang ketiga itu ada akses internet yang terbatas. Indonesia merupakan arsipelago atau negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut. Dari pengertian ini bisa diambil kesimpulan bahwa dibutuhkan akses internet yang memadai untuk menjangkau seluruh pelosok dalam KBM melalui internet. Tetapi sayangnya sebagai negara berkembang, permasalahan ini masih terus ada. Adapun yang terakhir, keempat, yaitu kurang siapnya penyediaan anggaran. Dari permasalahan ketiga di atas, tentu kita ketahui bahwa sumber inti dari berbagai permasalahan adalah anggaran dana yang tidak mencukupi. Kegiatan Menteri Pendidikan memberi semangat produktivitas harus melaju. Masyarakatnya masih terhambat dalam kecakapan dan kemampuan finansial. Negara masih belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan yang dimaksud. Adapun kerugian siswa dalam proses penilaian, yaitu ada kerugian mendasar bagi para siswa ketika terjadi penutupan sekolah atau kampus, seperti ujian yang ditunda akibat dampak COVID-19. Jika dianggapan sekolah mengenai penilaian internal kurang urgen, tetapi bagi keluarga murid, informasi penilaian sangat penting untuk masa depan murid. Kasus lain datang dari mahasiswa di perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi di luar negeri mengganti ujian tradisional dengan alat bantu online yang merupakan kondisi baru untuk dosen dan mahasiswa. Bisa saja penilaian bagi mahasiswa terjadi kesalahan pengukuran. Di negara-negara Eropa bahwa pengusaha menggunakan cara penilaian yang berbeda, yaitu dengan cara kredensial pendidikan seperti halnya klarifikasi gelar dan rata-rata nilai untuk perguruan tinggi. Adapun dampak lulusan sekolah, lulusan universitas maupun pendidikan menengah dalam mencapai pekerjaan ini tahun ini mengalami gangguan yang hebat akibat dari pandemi. Para mahasiswa maupun siswa yang tahun ini lulus mengalami gangguan pengajaran di bagian akhir studi mereka. Dampak utamanya adalah penilaian akhir yang mestinya mereka dapatkan. Namun dengan kondisi apapun mereka cenderung untuk tetap lulus dalam kondisi resesi global. Walaupun kondisi pasar yang cenderung sulit merupakan kendala baru bagi para lulusan. Belum ada para pekerja yang sudah mengalami putus hubungan kerja atau PHK dari perusahaan tempat mereka kerja. Lulusan perguruan tinggi yang telah memberi ekspektasi dalam mendapatkan pekerjaan dan upaya memadai harus berpikir ulang akibat pandemi. Adapun langkah-langkah dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia. 1. Pemerintah. Peran pemerintah yang sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengenai refocusing kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Yang kedua, orang tua sebagai pendidik utama di rumah harus menjalankan fungsinya, yaitu membuka cakrawala dan tanggung jawab bagi anak dan dalam mendidik mental, sikap dan pengasuhan anak. Yang ketiga, ada guru. Langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin dan tidak membebani murid dalam tugas-tugas yang diantarkan ketika pembelajaran daring di rumah. Guru bukan hanya memposisikan diri sebagai transfer ilmu, tetapi mengutamakan ingraso sing tulodo ing madya mangkarso tuuri handayani. Adapun yang keempat yang terakhir, yaitu sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar mengajar saja, tetapi juga harus bersiaga dalam fasilitas yang perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya.
Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan pada murid. Walaupun adanya pembelajaran daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Penekanan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar dikawali oleh guru secara smooth dan cerdas pada penyampaian pembelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Adapun contoh yang saya ambil dalam bidang pendidikan.